Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Kevin Rawan. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya tetap jaga kesehatan guys. Jadi video kali ini saya sedang berada di Sungai Sugihan. Jadi apakah kawan-kawan tahu di mana sih posisi Sungai Sugihan ini? Jika dilihat dari peta, maka inilah posisinya. Kawan buka di peta, yaitu Selat Bangka. Ini Selat Bangka dan ini adalah muara Palembang ya, Sungai Lilin, Musi. Dan di daerah sini ada Tanjung Selokan. Nah, inilah Sungai Sugihan. Sungainya kecil sampai dia tidak ada jalurnya. Itu untuk rekan-rekan yang masuk daerah sini cukup berhati-hati dan pantau-pantau, karena ini yang akan kawan-kawan lewati ketika Anda masuk Sungai Sugihan yang sangat sempit ini. Jadi ini sekilas tikungan, ada yang tajam untuk kedalaman di daerah muara 9,8 meter. Dan kita masuk harus air pasang ya tentunya, karena jika tidak pasang maka speednya akan turun. Ini sekarang saya setengah-setengah pasang dan mau surut sudah mendapatkan 4,7. jadi artinya nanti ketika sudah surut dia akan lebih turun lagi. Dan pada saat ada yang mau melambung atau mendahului kita harus mepetkan tongkang kita ke sebelah paling kanan atau paling kiri jika dia ingin melambung sebelah kanan. Dan kebetulan di video ini ada Argo 3, dia mau mendahului kita dari lambung kiri. Kita sudah kasih ruang dan sudah turunkan kecepatan atau RPM sudah kita turunkan agar lebih cepat, karena jika tidak segera cepat selesai maka akan terbentur di tikungan nanti. Jadi seperti ini sempitnya. Untuk lebar diperkirakan untuk di bagian muara ini masih 100 meter ya, masih bebas putar. Tapi untuk di daerah dalam nanti dia pres-pres tongkang. Dan ini Argo 3 sudah tancap. Dan satu hal lagi, untuk di daerah Sungai Sugihan ini kita harus menggunakan tali second towing yang pendek ya. Ini panjang sekitar 40 meter seperti yang kawan-kawan lihat di Argo 3. Dia memiliki panjang kumis itu saya perkirakan sekitar 30 meter atau 32. Dia punya ujung cabangnya ada di buritan kapal. Jadi fungsinya, jika tali towing atau cabang ini pendek, maka kapal bergeser ke kanan sedikit, tongkang langsung berbelok. Jadi kita lebih memudahkan olah gerak tongkang kita agar lebih cepat kita olah apabila terjadi sesuatu baik di kiri maupun di kanan, ada penyeberangan ataupun ada kapal-kapal yang sedang tambat di sebelah tepi. Ini panjangnya second towing, itu yang perlu diperhatikan. Dan kemudian banyak sekali di sini kampung yang dekat dengan alur, dan kemudian kapal pompong ya, jukung. Oke, dan untuk di Sungai Sugihan kita ada pandu alam juga. Jadi kita untuk masuk sini biasa dipandu alam, ada yang dia bisa bawa, ada juga yang cuma mengarahkan. Dan kondisinya Sungai Sugihan ini jika kita dari muara itu sekitar 15 jam lebih kalau muatan. Kalau kosong dia 15 jaman lah, sekitar itu. Tergantung pas posisi air pasang atau setengah pasang kita masuk. Oke, dan seperti kawan-kawan lihat tadi banyak jukung-jukung. Istilahnya kalau di sini jukung itu adalah kapal perahu yang terbuat dari kayu dan itu berukuran besar. Oke, dan kita sudah menemukan satu kampung lagi pas di tikungan sebelah kiri ini, tikungan ke kanan. Kapal kita pepetkan ke arah kanan dan kemudian
kita pantau-pantau. Untuk muatan kosong dia masih bisa diolah, tapi kalau muatan isi terkadang haluan kita atau buritan kita terlempar ke pojok rumah tersebut. Jadi kita pantau-pantau, anggota sudah memantau bagaimana pergerakan tongkang. Ya, di sini banyak kampung ya, banyak kampung. Jadi untuk kawan-kawan yang pemula lebih baik menggunakan pandu alam, karena satu hal dia sempit, kemudian banyak kampung, dan kemudian ada jukung tadi yang kita tidak bisa prediksi. Itu jukung atau kapal-kapal kayu tadi, dia terkadang tambat, terkadang juga jalan. Itu kalau sempat tersenggol ya bukan hanya sedikit gitu biayanya, tapi ya mahal. Jadi pada intinya kita pantau-pantau, lebih baik menggunakan pandu alam jika yang belum pernah masuk. Tapi yang sudah sering ya bisa bawa sendiri, nanti tinggal diklaim saja ke agen untuk biaya pandunya. Oke, dan setelah kampung tadi ada juga ini di simpang-simpang seperti ini yang kawan-kawan lihat. Ini tuh seperti kayak perkampungan juga. Jadi di sini banyak wilayah trans ya, jalur-jalur istilahnya di sini jalur 29, jalur 21 gitu. Jadi di itu daerah trans dan banyak perahu itu seliwar-seliwar gitu. Banyak, kadang dia bawa penumpang, kadang bawa kendaraan seperti yang kawan-kawan lihat ini. Dan inilah jukung secara dekat. Jadi jukung ini besar guys. Kalau ini seperti kayak mobil truk ya, besarnya lebih bahkan dari mobil truk. Jadi kadang-kadang dia nyelonong gitu lewat dari sebelah kanan, kadang nyelonong dari sebelah kiri, karena mereka kadang tak punya radio. Nah seperti inilah rumahnya yang tertampak satu. Jadi jukung tadi itu ya seperti ini guys. Jadi kalau kita nggak pantau, nggak hati-hati ya akhirnya ya kesenggol gitu. Oke, dan itulah nampak guys, sudah ada rumah yang dia mempunyai tempat agak menjorok ke tengah ya, seperti kamar mandi atau tempat perahu begitu. Nah ini dia kawan-kawan lihat. Ini kalau sempat tersenggol guys ya siap-siap banyak dendanya gitu, makanya kita harus hati-hati. Ini kampungnya dipantau-pantau. Kemudian ada juga kapal atau yang sudah tidak kuat berjalan, biasanya mereka tambat, dan itu kondisi alur sempit, jadi ya kita pres-presan begitu ya. Ini kampungnya saya kurang begitu paham nama kampung, baik kampung Betet atau kampung apa, cuman yang terkenal itu kampung Betet atau kampung Kenten, ada juga Betet, Kenten, terus ada lagi jalur 29 atau apa gitu, saya kurang paham. Cuman sekilas inilah guys ya. Jadi kawan-kawan yang mau masuk ke Sungai Sugihan, ini biasakan di dalam sini ada PT Oki Palep. Jadi yang muatan palep, muatan kayu, kontainer itu dibawa ke sini karena di sini ada PT Oki Baung. Ya, seperti inilah kawan-kawan sudah melihat ada tongkang yang berikat ya di sebelah kanan sebelum kampung jika arah keluar, dan kita harus pepet ke arah tepi. Jadi seperti ini guys, di sini tempatnya sempit tapi dalam. Kalau untuk kedalamannya di pinggir saja itu bisa sampai 5 meter ya guys. Jadi untuk tongkang yang berisi kalau dia surut dia masih bisa sampai ke tepi gitu, karena memang alurnya dalam. Tapi jika saat ada yang tambat kita harus pepetkan guys,
pepetkan ke tepi guys, kalau enggak nanti tersenggol atau bisa bertabrakan. Ini jarak sekitar 10 meter ya guys, 10 meter. Ini kapalnya karena posisi air pasang jadi sudah tidak kuat lagi atau tidak mampu berjalan, maka biasanya tambat dulu menunggu air selek kemudian lanjut lagi, karena daripada dia mundur nanti malah berbahaya. Kalau sudah mundur bisa nabrak rumah orang atau jamban-jamban yang kita tidak tahu di belakang kita. Jadi lebih baik antisipasi. Jika sudah tidak sanggup, ikat guys. Oke, dan itulah alurnya jika dilihat dari luar, dan sekarang dari dalam seperti ini guys. Sempit ya. Ini kalau sekarang sudah terbilang luas. Dulu perdana kami masuk 2017 itu kalau ada tongkang yang berpasing dengan kita atau yang berlawanan itu senggol-senggolan biasa tuh, dapra dengan dapra gitu tuh biasa. Yang penting haluan atau kepala tongkang sudah masuk, bodi bersenggolan pun ya itu wajar. Oke, dan baru-baru ini saya masuk lagi di 2023, agak sedikit kaget. Jadi ada jembatan ternyata, dan jembatan ini belum jadi, dia masih dalam proses pembangunan. Dan itu kita kalau mau melewati jembatan ini nanti ada asisnya. Nah ini dia asisnya sudah meluncur, dia ngikat di belakang tongkang, nanti dikontak via radio. Kemudian nanti untuk biaya asisnya kita dikasih surat cinta dan nanti diklaim ke agensi untuk biaya asisnya, baik itu keluar maupun masuk kita akan diasis oleh kapal ini. Dan kemudian kalau jembatan ini terbilang tinggi ya, jembatannya terbilang tinggi karena kita tidak perlu menurunkan tiang master. Kalau biasanya kan jembatan rendah, ini dibuat tinggi. Jadi kalau untuk kontainer dia maksimal 3 tir ya, 3 tingkat kontainer itu sudah maksimal, karena jika ditambah lagi nanti takutnya nyangkut. Jadi langsung kita pantau, jembatannya sudah jadi lebih separuh ya. Cuman sayangnya nih, pembangunan jembatan ini dia tidak diperhitungkan bagian sisi kanan sisi kirinya. Jadi maksud saya, kalau jembatan ini dibangun tiang-tiangnya itu di tepi atau di darat, itu akan jauh lebih memudahkan orang kapal. Ini yang jadi persoalan, dia membangun tiangnya itu bukan di tepi tetapi malah agak ke tengah begitu, jadi dibuatnya press. Itu yang kami orang kapal agak kesusahan untuk memanuver ya. Tapi seuntungnya di sini treknya lurus, jadi kita masih bisa style dari jauh. Cuman sayangnya itu aja, pembangun ini dia membuat tiangnya terlalu ke tengah, jadi menurut kami orang kapal kurang pas. Jadi untuk safety orang kapal dia kurang diperhitungkan bagi lebarnya, tapi untuk ketinggiannya sudah diperhitungkan karena tiang master tidak nyangkut. Langsung kita lihat seperti apa, pantau terus guys. Oke, dan kemudian setelah jembatan ini ternyata ada kampung lagi, saya juga baru tahu. Ya inilah nih jembatannya. Ya ini karena posisi pembangunan tiangnya itu di tengah ya, di tengah alur gitu. Jadi dia kan ada safety-nya. Cuman safety-nya ini sudah ada yang kesenggol gitu. Oke, dan kita lihat tiang masternya aman ya, itu saya perkirakan sekitar 3 atau 4 meter begitu, sisanya lagi.
Nah, kemudian untuk jarak lebarnya yang kami kurang pas. Jadi ini saya perhitungkan sekitar 10 meter ya, 10 meter di kanan dan 10 meter di kiri. Jadi seperti itu dia. Kalau kami orang kapal ya sebetulnya masih bisa lewat, cuman alangkah baiknya jika tiangnya itu dibikinnya di darat gitu, jadi tidak mengganggu alur. Dan kemudian ini di setelah jembatan ada kampung, dan kampungnya juga hati-hati, itu ada jukung keluar dari jalur ya, kita harus berhati-hati. Kita pantau-pantau ya, inilah jembatannya, masih proses, belum selesai ya, belum ada kelanjutannya lagi. Dan kemudian kita pantau kampungnya, ini kampung di sebelah kanan, dan nanti ada kampung lagi sebelah kiri atau rumah ya. Nah itu dia, jadi tipis ya guys. Jadi kalau untuk habis melewati jembatan terus tiba-tiba ada jukung, ada rumah, ini takutnya ada angin kencang, kita harus hati-hati. Tapi seuntungnya dia jalurnya ini lurus, jadi masih bisa kita kontrol dari arah jauh. Oke, kasih aman kiri dan kanan. Oke, dan tidak jauh lagi kita menemukan kapal yang proses tambat ya. Jadi dia ini mau masuk dia bawa kayu, tapi karena air sudah mulai surut, jadi dia ikat. Nanti kalau sudah mulai pasang lagi baru maju lagi. Ya ini dia. Karena daripada nanti mundur, yang saya bilang tadi, lebih baik kita ikat dulu. Nanti sudah mulai pasang baru jalan lagi. Untuk tukang ikat biasa, kalau yang orang-orang lama dia ada langganan, tapi kalau kita baru perdana nanti minta aja sama Pandu. Nanti Pandu biasa dia telepon orang tambat. Dan seperti ini guys, jaraknya ya terbilang sempit tapi masih aman. Ini sekitar jarak 15 meter. Di Sungai Sugihan seperti ini, Sungai Sugihan, Oki Baung, dia masih masuk Palembang ya, Sumatera Selatan. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin masuk ke daerah sini, kemudian kebetulan sudah masuk, mau ke darat atau mau ke Palembang, itu harus menggunakan speed. Naik speed, nanti baru ke Palembang, perjalanan 2 jam. Oke, seperti ini guys. Jika ada kapal yang ikat, kita pepetkan ya, tipis-tipis lah, yang penting masih bisa lewat. Oke, dan kita sudah dekat dengan pelabuhan. Ini kita sudah berada di letter T, dan seperti kawan-kawan lihat, ini adalah penyeberangan motor ya. Di sini jika kita mau pakai motor nyebrang, biasa menggunakan jasa penyeberangan manual seperti ini. Dan ini adalah jalur yang ke arah Palembang. Jadi kalau kawan-kawan mau ke Palembang, di sini belok kanan. Dan ini istilahnya letter T ya, atau simpang 3. Di sini ada markas Airut. Dan dari sini kita sudah dekat dengan pelabuhan Oki Baung. Jadi kawan-kawan kalau sudah masuk ke sini, sudah sampai di letter T, itu kalau ikut arus dalam keadaan tongkang kosong itu bisa memakan waktu 3-4 jam. Kalau dia lawan arus ya lama lagi. Jadi, dan di letter T ini itu sudah banyak kapal yang berikat ya, seperti ini. Ini sedang berikat, dia cari posisi aman.
Kalau untuk kapal-kapal kayu yang muat kayu, di sini dia bawa masuk ya, jadi bongkar. Di sini dia bongkar. Nah, itu di depan kita banyak lagi guys, kapal-kapal yang sedang menunggu antrian. Nanti dikontak via radio. Dan ini speed yang biasa dipakai. Dan kemudian ada lagi kapal-kapal yang terbilang kecil. Ini dia kadang bawa mobil, kadang bawa kontainer, dan itu kita pantau-pantau. Tapi kalau mereka masih ada radio. Oke, dan di sini adalah pangkalan ya, maksudnya tempat pengisian air atau tempat standby. Dan terlihat guys, tongkang banyak berikat di sebelah kiri ya. Jadi kalau kita sudah daerah sini, itu kita rapat kanan terus sampai mendekati jeti. Oke, sampai jeti kita rapat kanan, karena semua pelabuhan, kemudian tempat tambat, kemudian pasar itu di sebelah kiri semua. Dan ini kita sudah masuk di daerah tempat-tempat tambat. Jadi rencananya nanti kita juga mau tambat juga. Tukang tambat di sini tinggal kita kontak saja lewat radio. Kita kontak bahwa kapal kita mau tambat di mana. Di sini ada beberapa orang yang dia menyediakan jasa tambat. Nah, ini dia kapal-kapal yang saya bilang terbilang kecil ya, tapi dia tarik muatan. Dan kadang kita jumpa ini kiri-kiri, jadi press ya guys. Kalau sudah seperti ini kita harus pepet ke kanan. Dan saya juga baru lihat ini towing 2 tongkang. Ternyata ada satu lagi di belakangnya asisnya. Oke, dan inilah uniknya di Sungai Baung. Oke, dan kita maju terus, masih pepet kanan sampai di posisi tempat kita tambat. Jadi kalau untuk sekarang sudah terbilang lebar ya guys. Kalau dulu pepet banget. Dulu kalau posisi banyak tongkang seperti ini, kita cuman selisih dengan tongkang-tongkang tersebut sekitar 10 meter. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, karena saking banyaknya kapal yang masuk keluar, kemudian banyak juga tambah jadi lebar. Oke, dan kebetulan tongkang saya sudah sandar, dan ini saya akan membawa tongkang keluar ya, keluar dari jeti. Jadi kawan-kawan nanti simak dari arah jeti. Ini posisi saya dari arah jeti mau tujuan ke tempat tambat. Jadi ini arah dari dalam keluar. Kalau tadi dari keluar ke dalam, sekarang dari dalam keluar. Dan ini saya sudah mengarah keluar, dan ini namanya jeti kuning. Yang tadi pertama kapal saya itu jeti permanen ya, itu untuk bongkar-bongkar batu bara dan segalanya. Untuk bongkar kayu di tempat tadi jeti kuning, dan semuanya ini berada di sebelah kanan ya kalau kita keluar dari arah jeti. Dan seperti inilah penampakan atau jeti-jeti yang ada di Sungai Baung. Untuk pelabuhan banyak ya, ini terbilang ramai banget, sudah banyak perubahan, dan jetinya pun sudah banyak. Ini sedang bongkar tiang pancang, dan jika ingin memperbaiki propeller atau pengecekan bisa di posisi KPMP ini, tinggal kita mundurkan, nanti tunggu air surut maka akan nongol dia punya propeller. Oke, dan seperti inilah posisi kapal-kapal yang sedang sandar di sebelah kanan kita. Ini saya sedang menarik tongkang dan akan saya tambatkan di posisi yang tadi. Jadi ini tempat pemuatan
JT Palep ya, untuk kapal-kapal lagi muat palep. Dan kemudian dari arah kanan juga itu banyak sekali kapal-kapal yang sedang tambat ya. Ini kita mepet, tapi jangan terlalu mepet, nanti takutnya kandas atau maksudnya kesenggol buritannya. Dan ini banyak sekali kapal yang standby ya, jadi untuk kapal kayu semua atau kapal besi yang standby di sini, karena dari sini dia dekat ke arah pasar, jadi tinggal jalan kaki. Biasa kapal banyak standby di sini. Dan ini jukung-jukung juga banyak di sini, mereka bongkar dan kita pantau-pantau ya, kita pantau terus. Ya, inilah kontainer, dia 3 tir maksimal, karena untuk melewati jembatan dia maksimal 3 tir. Oke, kita masih pepet kiri. Kita kasih space dari tepi sekitar 7 sampai 10 meter, dan dari kanan kita juga sekitar 15 sampai 20 meter lah itu maksimalnya. Oke, banyak sekali ya jukung-jukung di sebelah kanan, dan pokoknya aktivitas kalau kita arah keluar itu semua banyak di sebelah kanan, kampung, rumah, kapal, jeti kalau keluar dari sebelah kanan. Oke, jadi kita rapatkan kiri terus sampai nanti di ujung ada jembatan atau letter T jembatan baru aman. Dan di sini untuk kapal-kapal yang sandar ataupun keluar wajib di asis ya, wajib di asis. Nanti mereka bantu sampai aman. Oke, kita masih pepet kiri. Nah, seperti inilah buritannya. Nanti dia tersenggol. Oke, dan jukung di sebelah kanan aman. Kita pantau-pantau terus. Oke, seperti ini guys untuk di daerah dan situasi Oki Baung. Ramai, padat, alurnya sempit. Untuk sekarang sudah alhamdulillah sudah agak lebar karena ramai kapal yang lewat, jadi tergesek-gesek, kemudian semakin lebar. Oke guys, untuk masuk di alur Sugian ini menggunakan channel 09 ya, radio 09. Nah, ini guys, ini adalah rumah terakhir ya di sini. Kalau sudah lewat ini biasanya nanti asistak lepas tali. Nah, ini dia guys, jukung ini dia tidak ada radio, dia bermuatan penuh, itu nanti dibongkar di pasar. Oke, dan terlihat dari sini nampak PT Oki ya, Oki Palep, Oki Baung. Nah, ini dia speed yang mengarah ke Palembang. Jadi kalau untuk muatan kontainer ini hati-hati dengan angin guys, karena ketika ada angin dia pasti akan terlempar oleh angin tersebut. Oke guys, dan itulah video tentang alur di Oki Sugihan. Untuk kawan-kawan yang mau masuk ke sini hati-hati dan waspada, kita pantau-pantau. Dan tentunya semoga bermanfaat ya guys. Dan di sini jembatan, ini di sini tempat pengisian air.
Oke, dan itulah bagi saya videonya, dan semoga bermanfaat ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Bye bye.